Perkenalkan, nama saya Miranda Tisyeteng, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi, HAM, dan civil society. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Dosen pengampu Neromi Mesra. Yang pertama, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Jadi, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyat. Kemudian HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dasarnya. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Kemudian masyarakat madani atau civil society diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau beradab. Kemudian ada 5 pilar masyarakat madani. Saya akan menyebutkan 3 bagian tersebut. Yang pertama, lembaga studi masyarakat. Lembaga ini merupakan institusi yang dibentuk oleh swadaya sosial masyarakat atau yang biasa disebut LSM. Yang kedua, pers. Satu studi sosial kontrol yang memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui publikasi. Dan yang ketiga adalah partai politik, merupakan tempat di mana prasyarat untuk berdirinya masyarakat madani. Karena disitulah tempat menyuarakan aspirasi politiknya. Kemudian saya akan menjelaskan 3 prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, bersifat universal. Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebut di seluruh dunia, negara dan masyarakat di seluruh dunia memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universal, hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kedua, kesetaraan atau equality, mengekspresikan gagasan, menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia secara spesifik. Pasal 1 Duhan menyatakan bahwa setiap manusia ditekan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Yang ketiga, hak untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen HAM. Kemudian ada suatu contoh dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Contohnya di dalam lingkungan kampus. Dari calon pengurus organisasi lingkungan kampus untuk dapat membawa gagasan dan tujuan yang baik, visi misi yang jelas, mahasiswa tentunya harus sadar dan bisa menanamkan bahwa politik tidak selalu buruk. Demokrasi yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bermedia sosial,
kebebasan penentuan sikap dari masyarakat dalam menentukan haknya. Demokrasi yang sehat itu dapat menampung aspirasi dan kepentingan rakyat, bersaing dengan sehat dan bersih, sehingga bisa menyeimbangkan antara petinggi dengan rakyatnya. Demikian materi yang boleh saya jelaskan. Selebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.